Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan bakat dan kerja keras. Adapun firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Calvin Klein, C.K. adalah seorang anak laki-laki yang mengembangkan bakatnya sejak usia muda. Pria yang dilahirkan di Bronx, New York, berasal dari keluarga kelas menengah. Jika anak-anak lain bermain bola di jalan, C.K. lebih memilih berada di rumah untuk melatih kemampuannya menjahit dan membuat sketsa. Lulus dari sekolah seni dan industri, C.K. belajar di Fashion Institute of Technology. Setelah lulus sebagai lulusan terbaik, C.K. bekerja di produsen mantel dan toko-toko di New York selama 5 tahun. Sekalipun C.K. mendapat uang yang relatif banyak dari kerjanya, namun dia ingin membuka usaha sendiri. Di tahun 1968, dengan bantuan keuangan dari teman masa kecilnya, C.K. mendirikan Calvin Klein Limited. C.K. membuka toko mantel di sebuah hotel di New York. Ketika seseorang melihat hasil desain C.K., ia mendapat pesanan sebesar $50.000. Pesanan ini mengubah hidup C.K. dan sejak itu usahanya berkembang. Bahkan ia memperluas area ambisinya dengan memproduksi pakaian olahraga, jas klasik, dan lain-lain. Dengan ciri khas desainnya, C.K. segera menjadi buah bibir di New York. Selama 3 tahun berturut-turut, C.K. menjadi desainer termuda yang memenangkan penghargaan Coty American Fashion Critics Award 1977. C.K. Limited meraup keuntungan $30 juta dan 4 tahun kemudian pemasukan tahunan C.K. melonjak hingga mencapai $8.5 juta. Kisah C.K. ini adalah sebuah inspirasi bagi kita. Jika seorang mau mengolah bakatnya sejak muda dan disertai dengan kerja keras untuk mengejar mimpinya, pasti ia akan sukses. Di Alkitab kita mengenal tokoh muda yang berbakat sebagai pemimpin dan bersedia bekerja keras. Namanya Yusuf. Berbagai keadaan dialami oleh Yusuf dan semua itu melatih dia untuk menjadi pemimpin yang handal. Perhatikan pengalaman hidup Yusuf ini. Pengalaman hidup Yusuf. Di rumah ayahnya, Yusuf berpengalaman sebagai tangan kanan ayahnya. Di rumah Potifar sebagai budak, Yusuf bekerja sebagai tangan kanan untuk mengurus rumah Potifar. Di penjara sebagai tahanan, Yusuf mengurus rumah tangga penjara dan mendapat kepercayaan sebagai tangan kanan kepala penjara. Tujuan: di rumah ayahnya, di rumah Potifar, dan di penjara menjadi tangan kanan. Semua pengalaman itu merupakan proses untuk mempersiapkan Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir yang diberi kuasa mengurus bahan pangan di masa kekeringan. Yusuf memimpin penimbunan gandum selama 7 tahun di masa panennya dan menyalurkan selama 7 tahun masa kekeringan. Seperti C.K. dan Yusuf yang sudah terlatih sejak kecil untuk mengejar impian mereka, kita juga seharusnya mengejar impian kita karena kita memiliki Tuhan yang siap menolong. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sejak aku lahir Engkau sudah memperlengkapiku dengan bakat dan kecerdikan. Tolonglah aku untuk mengembangkannya
Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Nyanyikan berulang-ulang sabda hidup kekal yang sungguh merdu dan terang, sabda hidup kekal, sabda yang terindah yang beriku percaya, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Kristus memberi pada kita sabda hidup kekal. Dengar panggilan kasih-Nya, sabda hidup kekal. Diberinya percuma memimpin ke surga, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Suara Injil menyatakan sabda hidup kekal, memberi damai dan ampunan, sabda hidup kekal. Yesus Juru Selamat mencurahkan rahmat, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal.